pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan ya. Usai Presiden Prabowo Subianto perintahkan tindak tegas pelaku pembalakan liar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menaikkan satu korporasi ke tahap penyidikan dalam kasus pembalakan liar. Menurut Kapolri, saat ini pemeriksaan di lapangan masih berlanjut. Terkait dengan tindak lanjut sekarang Presiden pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Satgas PKH telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada 22 perusahaan yang diduga terlibat sebagai penyebab banjir di 3 provinsi di Sumatera. Raja Juli pun menyebut akan mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Banjir dan longsor di sebagian wilayah Sumatera dan Aceh terjadi pada akhir November lalu. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Bahkan hingga kini sejumlah wilayah terisolir dan minim mendapat bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas siap menghapus kewajiban utang pemerintah daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Penghapusan utang Pemda ini sebagai bagian dari relaksasi yang diberikan pemerintah pusat dalam upaya percepatan pemulihan daerah bencana. Menteri Purbaya menjelaskan penghapusan ini terutama menyasar Pemda untuk pembangunan infrastruktur yang rusak atau hilang akibat bencana di Sumatera. Penghapusan utang dilakukan terhadap pinjaman Pemda kepada lembaga pembiayaan negara seperti pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur SMI untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, penghapusan utang tidak serta-merta terhadap seluruh proyek. Pemerintah akan melihat secara detail kondisi infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman tersebut. Seperti infrastruktur yang masih ada dan berfungsi, maka kewajiban utang Pemda tidak akan dihapus. Kalau di Menkyu kita hapusin yang ada kan pinjaman Pemda ke SMI misalnya yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain. Kan lihat kalau infrastrukturnya udah hilang ya dibebasin, tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh masa dibebasin, yang kan ruas per ruas kan pasti bikin kita lihat kondisinya seperti apa, tapi kita siap untuk menolkan proyek-proyek yang memang hilang, jembatannya hilang, jalannya hancur gitu ya udah kita nolkan. Sementara itu, Kementerian Koperasi juga mengirimkan bantuan bagi korban bencana di Sumatera. Bantuan yang dikirimkan ke 3 provinsi terdampak diantaranya kebutuhan bahan pokok, alat penyulingan air bersih, toilet portable, hingga uang tunai. Kementerian Koperasi bersama Gerakan Koperasi Peduli Bencana melakukan penggalangan bantuan bagi korban bencana di Sumatera. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di kantor Kementerian Koperasi berupa sejumlah barang kebutuhan pokok, alat penyulingan air bersih, toilet portable, dan uang tunai. Bukan hanya itu, Kementerian Koperasi juga melakukan inventarisasi koperasi-koperasi yang terdampak bencana, termasuk dengan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Menteri Koperasi
Terlebih, Ferry Juliantono menegaskan pemerintah akan memberikan relaksasi bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang terdampak bencana. Hal ini diperlukan untuk meringankan beban koperasi yang kehilangan aset maupun kegiatan usaha. Untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang juga sebenarnya masih kita inventarisir ini datanya yang terdampak baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Nanti kita akan tentu akan mendapatkan relaksasi. Kemarin dalam rapat kabinet juga disampaikan seperti itu. Bukan hanya untuk koperasi tapi juga pelaku UMKM. Skema relaksasinya apa? Persisnya kemarin disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian. Tapi kalau dari kami sedang menginventarisir koperasi desa dan kelurahan yang ada di 3 daerah. Guna meringankan beban warga terdampak bencana Sumatera, para juara SEA Games dari cabang atletik ikut serta dengan cara yang unik. Peraih emas maraton Roby Sianturi dan Odekta Naibaho melelang jersey mereka saat meraih emas untuk disalurkan kepada para korban. Bencana Sumatera yang memakan korban jiwa dan menghancurkan harta benda masyarakat membuat para pahlawan olahraga tergerak untuk turut membantu. Salah satunya adalah Odekta Naibaho, pelari maraton putri yang berhasil mempersembahkan emas di ajang SEA Games 2025 Thailand. Odekta melelang jersey yang digunakan saat dirinya dalam perjuangan merebut emas dengan mengumumkannya di akun media sosialnya. Atlet kelahiran Dairi Sumatera Utara itu menegaskan dedikasinya untuk saudara-saudara di tanah air yang terdampak bencana alam Sumatera, termasuk medali emas yang diraihnya. Odekta berjanji akan menyalurkan hasil lelang untuk membantu rumah bagi keluarga Mak Krisman, seorang warga Sibolga yang mempunyai 5 orang anak dan terdampak bencana. Rekan satu tim Odekta, Roby Sianturi, juga ikut melelang jersey miliknya. Lewat akun medsosnya, atlet asal Belitung itu menyatakan ingin berkontribusi bagi korban bencana di Sumatera. Roby pun menulis, "Bismillah, lelang untuk Sumatera, dari rakyat untuk rakyat." Para atlet ini menunjukkan jiwa pahlawan tak hanya ditunjukkan lewat perjuangan di lintasan, namun juga lewat aksi kemanusiaan. Presiden meminta Papua menanam sawit untuk bahan baku biodiesel. Informasinya usai jeda berikut. Perwakilan keluarga histeris saat menerima sertifikat kematian anggota keluarganya yang berhasil diidentifikasi dari tim DVI Polda Sumbar. Sebanyak 6 dari total 34 jenazah korban banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas berhasil dikenali dan dijemput oleh pihak keluarga. Penjemputan dilakukan setelah Markas Besar Polri melalui tim DVI Sumatera Barat mengeluarkan hasil pemeriksaan DNA yang menyatakan adanya kecocokan antara data antemortem dan postmortem. Rencananya 2 jenazah akan langsung dimakamkan kembali di Kabupaten Solok dan 1 jenazah lagi dimakamkan di Pasaman Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terkait penyebab bencana Sumatera, izin operasional 22 perusahaan dicabut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut telah menaikkan status salah satu perusahaan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan pembalakan liar.